Halo guys, welcome back to our channel. Pada video kali ini saya pengen sharing tentang update progres dari ikan yang baru saya beli. Dimana pada video sebelumnya itu kita udah membahas bahwa ikan yang terakhir kali saya beli ini itu udah dilepas ke kolam utama. Namun sayangnya harus kita angkat lagi ke bak karantina karena ternyata dia kurang bisa beradaptasi. Dan ya kita ingin menghindari aja ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, selama di bak karantina itu saya dihadapkan dengan dua keputusan, yaitu apakah saya perlu nge-keep ikan ini dulu, baru nanti dilepas ke dalam kolam ketika udah lebih besar, atau saya langsung coba untuk dilepas ke dalam kolam lagi. Akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk melepaskan ikan ini ke dalam kolam. Kabar baiknya, ternyata pada pelepasan kedua ini berhasil. Kok bisa? Nah, sebetulnya saya juga masih bingung kenapa percobaan kedua ini bisa berhasil. Karena sebetulnya untuk perbedaan di antara pelepasan yang pertama dan kedua itu nggak signifikan. Yang berubah hanyalah pada jam saya melepaskan ikan tersebut. Dimana pada pelepasan pertama itu saya ngelepasin ikannya di sekitar jam 6 hingga 7 malam. Sedangkan pada pelepasan yang kedua kalinya itu dilepas pada jam 4 sorean ketika sinar matahari itu masih ada. Tapi saya nggak pernah baca tentang literatur yang menjelaskan bahwa ada pengaruh di antara jam pelepasan dengan tingkat adaptasi dari ikan tersebut. But anyway, ya kita seneng banget bahwa ikan ini akhirnya bisa beradaptasi dan sampai saat ini itu masih aman lah di dalam kolam. Oke, kembali ke topik utama di mana pada video kali ini kan saya pengen sharing tentang update dari perkembangan ikan ini. Dan kenapa sih saya pengen nge-sharing ini? Karena ternyata ikan ini dalam waktu yang cukup singkat, yaitu cuma sekitar 2 minggu aja, itu mengalami perubahan yang bisa dibilang cukup drastis. Nah, apa aja sih perubahan-perubahannya? Yuk langsung aja kita angkat ikannya. Sip, kita balik lagi kepada bak yang biasanya digunakan buat nge-update progres dari ikan-ikan yang ada di kolam saya. Pertama-tama mungkin kita akan coba dulu untuk mengukur ukuran dari ikan ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa ternyata ikan ini udah mencapai ukuran 21 cm atau udah tumbuh sekitar 3 cm dari size awalnya, yaitu 18 cm pada saat datang ke rumah. Dan pertumbuhan ini sebetulnya cukup signifikan karena 3 cm dalam waktu 2 minggu itu bisa dibilang cukup cepat. Tapi ya memang baik lagi ikan-ikan kecil tuh biasanya memang progres pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingkan ikan-ikan yang gede gitu. Lanjut ke perubahan yang kedua, teman-teman bisa melihat bahwa ada perubahan yang cukup signifikan dari segi body dari ikan ini. Dimana pada saat ikan ini datang ya memang badannya cukup kuncring, yang tentu saja wajar karena ya ikan ini baru melewati proses karantina yang cukup panjang, baik di Jepang maupun pada saat di dealer. Nah, tapi dalam waktu 2 minggu aja, dimana waktu yang cukup singkat itu, kita bisa melihat bahwasanya ikan ini itu badinya jadi lebih gede banget dan berisi banget. Dan kalau misalnya teman-teman lihat nih, struktur badinya juga bagus banget karena itu ada punuknya. Nah, punuk ini tuh merupakan sign bahwa tulang dari ikan ini bagus, sehingga ikan ini memiliki potensi untuk menjadi jumbo. Di luar dari ukuran yang memanjang dan juga badannya yang semakin berisi, ada nggak sih perubahan lain yang terjadi pada koi ini? Jawabannya adalah ada. Dan bahkan perubahan yang ini bisa dibilang perubahan yang paling signifikan yang terjadi pada koi ini. Nah, perubahan itu nggak lain dan nggak bukan adalah perubahan dari segi warna. Dimana kalau saat teman-teman lihat, koi ini pada saat baru datang dari segi beninya, yaitu warna merah pada koi itu bisa dibilang lebih strong dan juga lebih rapat. Tapi setelah dipelihara selama kurang lebih 2 minggu, warna dari beni koi ini tuh jadi agak keorenan dan juga teman-teman bisa melihat terjadi stretching. Nah, hal ini cukup wajar mengingat pertumbuhan dari ikan ini yang bisa dibilang cukup cepat untuk waktu yang tergolong singkat. Terus selain perubahan pada beni atau warna merah di koi, kita bisa melihat ada perubahan yang signifikan banget di warna hitam atau sumi pada sankei ini.
Dan bahkan saya bisa mengatakan bahwasanya perubahan Sumi pada koi ini itu merupakan perubahan yang paling kerasa dibandingkan perubahan-perubahan lainnya. Nah, teman-teman bisa ngelihat bahwasanya pada saat ikan ini baru datang, warna hitam pada koi ini tuh kayak hitam spidol, tebal banget. Sedangkan saat ini, Sumi pada koi ini tuh hampir menghilang semua. Dan ini sebetulnya terjadi bukan pertama kalinya di kolam ini, melainkan pada ikan-ikan saya yang sebelumnya yang juga ada suminya seperti jenis soa. Itu hal yang sama terjadi di mana suminya itu sempat masuk dulu terus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk keluar, dan bahkan salah satu soa di dalam kolam saya sendiri suminya bahkan belum keluar sepenuhnya seperti pada saat baru datang ke rumah saya. Nah, dari hasil saya membaca-baca dari berbagai forum-forum, katanya Sumi ini tuh bisa dipengaruhi baik oleh TDS ataupun GH. Sayangnya saya masih belum memiliki alat ukur untuk mengukur parameter yang ada di kolam saya. Nah, maka dari itu, jadi kalau teman-teman mungkin punya saran atau tips bagaimana sih cara mendevelop Sumi, boleh banget di-share di kolom komentar di bawah. Karena baik lagi kita di sini semuanya saling belajar. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya update terkait dengan progres Sankey yang satu ini. Dari hasil progres yang tadi sudah saya dan juga teman-teman lihat, saya merasa bahwa ikan ini tuh layak untuk di keeping karena menurut saya ikan ini bisa memberikan kejutan-kejutan di masa yang akan datang. Begitu juga potensi ikan ini untuk menjadi jumbo itu terlihat dari struktur badannya yang begitu bagus. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah ikan yang satu ini layak untuk saya keep? Boleh banget teman-teman share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang belum follow kita di Instagram, bisa cek Instagram kita @mikopeto. Akhir kata, thank you buat yang udah nonton sampai akhir video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.